Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati fasilitator kami pada sore ini Bapak Isa Sidarta, yang kami kasihi, kami banggakan Bapak Ibu peserta in-house training kurikulum operasional sekolah. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah baru kita sore ini bisa bersama-sama berkumpul untuk kita sama-sama mendengarkan tentang materi kurikulum operasional sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Isa Sidarta. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan membacakan agenda kita dulu sore ini. Kegiatan kita sore ini pertama pembukaan yang sedang saya lakukan sekarang, kemudian nanti dilanjutkan dengan doa sebelum kita mulai kegiatan. Berikutnya akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Bapak Fasilitator. Berikut akan ada tugas mandiri kepada Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan dengan kita akan berdiskusi. Kemudian terakhir ada kesimpulan atau refleksi dari hasil diskusi kita, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin doa kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari fasilitator kita kepada Bapak Isa. Kami persilakan. Sebelumnya Bapak Ibu mohon perhatiannya untuk tertibnya jalannya kegiatan IHT ini. Saya mohon kepada Bapak Ibu tetap menyalakan video, kemudian mematikan audionya supaya kita bisa mendengarkan penjelasan dengan baik. Silakan Pak Isa. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya coba untuk menjelaskan tentang komponen penyusunan kurikulum operasional sekolah atau operasional satuan pendidikan, yang mana kurikulum ini merupakan paradigma baru dari pemerintah untuk membentuk karakter peserta didik supaya memenuhi profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, mohon untuk menjadi perhatian dari materi yang nanti akan kami sampaikan. Mohon izin untuk share materi terlebih dahulu. Nah, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini sebenarnya hampir sama dengan kurikulum yang telah kita buat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyusun kurikulum di sekolah masing-masing, yang sebelumnya merupakan kurikulum 2013. Komponen-komponennya sebenarnya hampir sama, namun ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin perlu kita pahami, termasuk di sini analisis konteks. Analisis konteks itu yang mana nanti Bapak Ibu mencoba untuk menganalisis karakter sekolah masing-masing supaya kita bisa mengetahui bahwa sekolah kita itu memiliki karakteristik yang nanti kita penuhi dari kurikulum yang kita susun. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun, karena kurikulum biasanya berlaku sekitar 4-5 tahun. Nah, yang pertama dari komponen karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan merupakan analisis konteks yang dirumuskan oleh sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah.
dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, masing-masing ini adalah karakter yang dibutuhkan nantinya dalam proses pembelajaran supaya merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Pada poin karakteristik satuan pendidikan ini, mengapa kita dalam hal peserta didik juga dimasukkan, karena diharapkan kurikulum nantinya itu akan berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, di dalamnya adalah sosial. Nah, sosial ini adalah keadaan sosial, di mana keadaan sosial ini sebagian besar siswa itu lingkungan hidupnya itu berada di perkotaan atau pedesaan. Keduanya berbeda. Nah, nanti kita coba pahami lebih lanjut bagaimana nanti implikasinya terhadap penyusunan kurikulum. Kemudian lingkungan hidup dari siswa itu pun juga tak luput dari pengaruh budaya yang ada di sekitarnya, sehingga kita bisa mengetahui mungkin dari sisi religiusnya, dari sisi budaya kehidupan sehari-harinya dan sebagainya. Kemudian dari guru ini dibutuhkan, yang kita butuhkan merupakan guru yang bagaimana, ataukah guru yang hanya istilahnya memiliki sertifikat pendidik saja. Kalau toh misalnya di situ ada guru produktif, berarti harus punya sertifikat kompetensi. Nah, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pendidikan, tenaga kependidikan di sini itu maksudnya adalah tenaga kependidikan yang membantu dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatannya itu mendukung kegiatan Bapak Ibu guru. Nah, secara administratif tentunya tenaga kependidikan ini bermacam-macam sebenarnya sesuai dengan bidangnya. Ada yang bergerak atau berkecimpung di bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, maupun dari humas atau kerjasama industri. Nah, itu merupakan tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, ini antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda tentunya. Kemudian komponen yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Visi adalah cita-cita dalam jangka panjang yang ingin sekolah capai dengan segala misinya. Nah, di sini visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang dari sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu nanti mengerujuknya adalah di profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu coba untuk menyusun visi di sekolah masing-masing bila mana memungkinkan supaya sama antara tujuan pendidikan nasional dengan visi misi sekolah, maka kita wajib untuk menyesuaikannya dengan mencoba untuk mereview ulang visi misi yang sudah ada. Nah, sedangkan di sini misi adalah tujuan jangka pendek yang untuk mencapai visi, di mana misi di sini menjawab bagaimana sekolah mencapai visi, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nah, misi ini biasanya tak luput dari visi. Kalau digambarkan misalnya di visinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berarti di dalam misinya pun juga sama, mewujudkan pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada relevansinya antara visi dengan misi. Nah, kalau di visi juga terdapat profil pelajar Pancasila, berarti di misinya juga harus ada salah satu misinya ada yang menyebutkan bahwa nanti
profil pelajar Pancasila ini harus masuk di dalamnya. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini merupakan breakdown dari misi. Jadi misi yang ditetapkan oleh sekolah itu di breakdown menjadi tujuan. Jadi tujuan jangka pendek. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok milestone penting dan selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompensasi peserta kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini semua disusun di tingkat sekolah secara internal dengan melibatkan pihak-pihak tertentu atau pemangku kepentingan di dalam sekolah itu supaya mereka semua memahami visi misi dan tujuan sekolah sehingga tidak melenceng dari apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan dari sekolah. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman ini bisa mencoba untuk menyusun karakteristik satuan pendidikan dari lembar kerja yang kami sediakan, kemudian termasuk visi, misi, dan tujuan. Nah, setelah itu, setelah dikerjakan, teman-teman bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian kita coba untuk kita diskusikan secara bersama-sama, supaya nanti kita bisa bersama-sama memahami dari komponen utama dari kurikulum operasional sekolah tentang karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Isa atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, sesuai tadi permintaan atau dari Pak Isa bahwa setelah tadi pemaparan tentang analisis karakteristik sekolah sampai diturunkan ke visi, misi, dan tujuan, mari di sini Bapak Ibu kita sama-sama mencoba untuk Bapak Ibu menganalisis karakteristik di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian nanti hasil dari pekerjaan Bapak Ibu bisa ditampilkan nanti siapa yang mau mencoba menampilkan supaya kita bisa saling diskusi sama-sama. Begitu barangkali Bapak Ibu. Untuk waktu penyusunan analisis karakteristik di sini, saya kasih waktu kurang lebih 2 menit Bapak Ibu. Masing-masing disusun dulu, kemudian nanti kita kembali untuk mulai diskusi. Silakan Bapak Ibu dicoba membuat analisis karakteristiknya. Mungkin dari Pak Isa bisa di-share ada form analisis karakteristiknya Pak, supaya bisa memandu teman-teman. Baik Bu. Saya coba share dulu analisis lingkungan. Ada Pak? Ada Bu. Ada. Bisa di-share Pak formnya. Ya. Oke Bu. Di-share di mana Bu? Udah? Oh, harus saya yang share ya? Minta maaf Pak. Iya. Maaf Pak. Di chat mungkin. Ini aja dulu. Bentar ya. Mari Bapak Ibu, ini saya share formnya seperti ini. Bisa terlihat? Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa. Jelas. Jelas. Ya, mari Bapak Ibu coba masing-masing membuat analisis karakteristik satuan pendidikannya dengan form seperti ini. 2 menit tadi Bapak Ibu. Kalau ada yang sudah bisa raise hand, kita diskusi sama-sama.
1 menit lagi Bapak Ibu. Oke, baik. Dari Pak Aris, sepertinya sudah selesai. Barangkali Pak Aris bisa di-share. Saya hentikan presentasi saya dulu. Silakan Ya. Pak Aris. Saya agak bingung, Bu. Barangkali nanti bisa dikoreksi bersama ya. Ada beberapa yang saya Oh, bingung mari cara silakan. nyusunnya. Mari Pak. Saya share dulu. Mudah-mudahan bisa tampil, tidak seperti yang kemarin. Ya. Windows. Oke. PPT. PowerPoint. PowerPoint enggak ada ya. PowerPoint. Entar, Bu. Belum tampil ya? Belum Pak. Lalu deh. Atau milik saya dulu, Bu, dicoba sama-sama mencari ya. Mana yang muncul Oh, dulu. oke. Pak Aris juga Iya, Bu. mencari. Biar Bahkan saya punya saya juga kita masuk dulu atau Pak Aris dulu nanti ya. Ya, Oke. akan Oh, Pak mari. Ibu. Mari Pak, silakan. Mana tadi? Siapa yang presentasi tadi? Pak Rudi. Pak Rudi. Iya. Sampun, Bu. Belum, Pak? Belum kelihatan Pak. Belum. Ah. Diklik filenya, Pak. Yang mana, Pak? Ini. Belum. Salah ini Pak, Belum. yang di-share itu bukan jendela itunya, harusnya pakai Windows-nya tugasnya. Oh, nggih. Salah share Tugas. sepertinya Pak. Ini, Bu ya. Nah, iya Nah Pak, ini. betul Pak. Ya udah Pak, Iya, bisa silakan, kelihatan. Pak. Ya silakan Pak. Pak Rudi, waktunya 1 menit, kemudian nanti kita bisa diskusi 1 menit. Baik, Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Ini hanya mencoba untuk membuat tugas yang tadi di-share berkaitan dengan sumber daya analisa lingkungan belajar di karakter sesuai dengan sekolah. Kalau di sekolah kami di SMK Muhammadiyah 6 Jalan itu di daerah Malang Selatan, itu memang daerah pedesaan, tapi di sana itu untuk tingkat ekonominya
cukup lumayan tinggi, ya menengah. Ya, jadi di sana untuk transportasi dan sebagainya itu hampir semua penduduk itu juga tinggi. Kemudian hasil-hasil pertanian, khususnya perikanan, kemudian hasil kebun juga banyak. Sehingga di sekolah kami melihat potensi seperti itu, sehingga di sekolah kami membuat lulusan yang terkait dengan otomotif maupun yang hasil pengolahan hasil pertanian. Jadi itu mungkin Bapak Ibu untuk analisa lingkungan belajar yang ada di sekolah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi atas presentasinya. Mari Bapak Ibu peserta yang lain, ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Waktunya 1 menit Bapak Ibu sebelum kita tutup acara ini. Dari Pak Aris atau Ibu Nur, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Saya persilahkan. Oh, ini sepertinya jaringan mereka agak gangguan, Pak. Mungkin langsung dari Pak Isa saja, barangkali ada masukan atau tambahan untuk hasil pekerjaannya Pak Rudi, Pak. Bu Nur mau mungkin Bu Nur. Ya, kalau boleh menanggapi sedikit. Iya, mari Bu Nur. Terima kasih. Analisis lingkungan sekolah yang disajikan tadi oleh Bapak Rudi. Di sini penggambaran sumber daya alam, sosial, dan budaya, sumber pendanaan yang digunakan oleh sekolah, sistem dan kebijakan daerah. Saya mungkin tidak melihat secara utuh Pak Rudi sampai ke komponen-komponen yang lain secara utuh. Apakah yang ditampilkan di sini adalah menunjang dokumen operasional sekolah yang disusun, kemudian berkaitan dengan kebijakan daerah biasanya yang paling banyak memberi impact terhadap susunan dokumen operasional sekolah. Banyak hal seperti mungkin contoh yang saya ini adalah bahwa di daerah kami pemerhati lingkungan, sehingga di sana ada sistem kebijakan daerah, misalkan seperti penggalakan budaya santri, sehat, aman, tertib, rapi, dan indah, itu juga apakah bisa dimasukkan ke sistem dan kebijakan daerah di sini. Mungkin itu Pak Isa, tapi mohon gambaran secara utuhnya Pak Isa sebagai narasumber kami, apakah yang kami buat ini sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Bu Nur. Mari Pak Isa, tanggapan terakhir barangkali sebelum kita tutup. Baik, terima kasih. Sebentar Pak, ini sepertinya Pak Aris, sebentar Pak. Sebenarnya Pak Aris, mari Pak Aris. Ya. Mari Pak Aris. Baik, yang mau saya tanyakan masalah sumber daya alam, sosial, dan budaya, barangkali mungkin ciri khasan di sana Pak, misalnya untuk murid, masyarakat, itu bagaimana terhadap pendidikan. Jadi maksudnya apakah memang kesadaran pendidikan itu untuk anak-anaknya tinggi dan lain sebagainya, barangkali bisa dimasukkan ke tambahan ya untuk sumber daya alam, sosial, dan budaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Dari Pak Rudi tadi. Pak Rudi. Pak Rudi masih monitor. Baik, langsung saja mungkin Bu kita. Iya Pak, ini mungkin jaringan. Bahas, ya. Bahas. Ini baru. Ya, ini ya, mungkin Pak. dari pendapatnya Bu Nur dan Pak Aris tadi, mungkin Pak Rudi bisa ditanggapi lagi mungkin.
Untuk memasukkan, kalau Bu Nur tadi diminta untuk memasukkan, kalau di tempatnya Bu Nur ada contohnya pemerhati lingkungan, kalau di Pak Aris tadi kekhasan dari masing-masing daerah, seperti itu. Terima kasih Pak Isa. Jadi memang betul kalau dilihat tadi memang kelihatannya masih belum spesifik. Jadi mungkin nanti akan kita revisi terkait dengan potensi yang ada khususnya yang di peserta didik tadi dan mungkin dari segi pendanaan dan sebagainya. Saya kira itu Pak, nanti kita masukkan. Terima kasih. Baik, Bu Hilda, Pak Rudi, memang pada dasarnya untuk sosial budaya itu kita masukkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Boleh juga ditambahkan, misalnya seperti ini, kita kan di SMK, kemudian anak didik kita nantinya kalau sudah lulus, itu diminta kemana? Kalau toh misalnya harus bekerja, berarti mereka akan bekerja di perusahaan. Nah, kalau misalnya bekerja di perusahaan, berarti apa yang harus perlu kita persiapkan? Misalnya budaya 5R atau 5S, resik, rapi, rawat, rajin, dan seterusnya itu boleh kita masukkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi mengenai tambahannya juga bisa ditambahkan, mengenai kekhasan daerah, seperti yang disampaikan Pak Aris bisa disampaikan. Namun kita harus benar-benar memproyeksikan nanti siswa kita itu akan bekerja di mana. Kalau memang itu di perusahaan, ya berarti kita paling tidak harus ada budaya kerja yang kita masukkan ke dalam analisis lingkungan sekolah. Seperti itu mungkin Bu Hilda, saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih Pak Isa atas penyampaiannya, masukannya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, perlu saya garis bawahi lagi bahwa tadi untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan itu memang kita perlu membedah sebenarnya semua potensi yang ada di sekolah, kemudian juga kita perlu melihat kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Ini nanti menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu sekalian di sekolahnya masing-masing, sehingga memang bisa membuat analisis karakteristik sekolah ini benar-benar bisa menggambarkan nanti untuk visi, misi, dan tujuan sekolahnya masing-masing. Demikian barangkali Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada IHT ini di saat yang singkat ini, mudah-mudahan pertemuan IHT ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sampaikan lagi terima kasih yang banyak kepada Pak Isa dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih Pak Rudi, Bu Fitri, Bu Hilda, Pak Aris. Terima kasih. Tetap semangat Pak Isa, Pak Aris. Siap Pak, siap.